لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو الذي توكلت رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلى الله ربنا على نور المبين أحمد مصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على النبي هاشمي محمد وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه ila hadratil Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala kulli muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat nas'alukal ijabah bil barakal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita berdoa untuk Allah yang masih hidup subhanahu kesempatan untuk senantiasa bertakwa kepadanya, bertobat kepadanya, menjadi abdinya Allah dan senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat, soleh-solehah dan mudah-mudahan mereka diwafatkan husnul khatimah. Allahumma birli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Untuk orang tua yang sudah meninggal dunia sebut namanya summa ila arwahi ahlal kubur khususon.
Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum wa wasi' madkhulahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nas'alukal ijabah bil barakal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cumailah arwahi ahlal kubur khususon kembali sebut nama orang tua kita, karbun kita, guru-guru kita, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, muslimin muslimah yang sudah meninggal dunia yang kita cintai. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum wa wasi' madkhulahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nas'alukal ijabah bil barakah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita juga berdoa, doa kita untuk anak cucu kita dengan penuh harap kepada Allah. Kita berdoa mudah-mudahan cucu kita, generasi-generasi penerus kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk senantiasa menjadi abdinya Allah, senantiasa belajar bahkan diri kepada Allah, menjadi orang yang bertakwa dan menjadi pemimpin bagi orang-orang yang muttaqin. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi habli minas sholihin. Nas'alukal ijabah bil barakah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa kita khususkan kepada sahabat-sahabat dan saudara-saudara kita yang saat ini sedang sakit. Kita berdoa mudah-mudahan sahabat kita, saudara kita, dulur kita, wagi-wagi baraya kita semua yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, mudah-mudahan Allah segera sembuhkan penyakitnya dengan kesembuhan sempurna yang tidak menimbulkan penyakit berikutnya. Mudah-mudahan yang penyakitnya bersifat jasmaniah, berupa
penyakit-penyakit badan. Mudah-mudahan diberikan solusi dengan pendekatan-pendekatan medis, keilmuan kedokteran, dokter-dokter spesialis di rumah sakit, di tempat-tempat perawatan, di balai-balai pengobatan. Mudah-mudahan syariatnya berikhtiar karena Allah, hakikatnya Allah lah yang menyembuhkan semuanya. Juga bagi penyakit yang bersifat ruhaniah, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan dengan cara bertakarruf, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara beribadah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, menjauhi maksiat, dan tentu saja disertai dengan keikhlasan, dengan sedekah, zakat, infak, pembersihan jiwa dengan saum, dengan sholat, dengan melakukan upaya-upaya pembersihan hati, termasuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan qalbunnya qalbun yang salim, yang selamat, yang menjadi orang yang menjadi indah dengan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan dipanggil dengan panggilan indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma adhibil ba'sa rabban nas isfi wa anta safila safiya illa shifauka shifaan la yughadiru saqama nas'alukal ijabah bil barakah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa kita untuk negeri kita tercinta, mudah-mudahan negeri kita dijadikan negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Para penduduknya menjadi penduduk-penduduk yang senantiasa guyup, bersilaturahim, berkolaborasi, membangun bahu-membahu apa yang menjadi kewajiban dari dirinya masing-masing dan menjadikannya sebagai bagian dari perjuangannya yang senantiasa tidak henti-hentinya dipersembahkan hanya untuk menghadap ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan negeri kita dipimpin oleh orang-orang yang adil dan amanah, yang senantiasa mengemban tugas dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan para pemimpin yang tidak adil, yang tidak amanah, yang dolim, yang senantiasa memperkaya diri sendiri dengan cara korupsi, memperkaya keluarganya, memperkaya hanya golongan partai dan koalisinya sendiri. Mudah-mudahan Allah segera berikan balasan yang setimpal dan digantikan dengan pemimpin yang lebih baik. Allahumma adhibil ba'sa ya Allah. Jadikanlah ya Allah para pemimpin kami ini ya Allah orang-orang yang senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat, punya kekuatan untuk menjalankan tugasnya sehingga kami mendapatkan pelayanan yang terbaik. Allahumma ya Allah jadikan negeri kami baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nas'alukal ijabah bil barakal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita berdoa untuk diri kita masing-masing. Kita bacakan surah Al-Fatihah untuk diri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri-diri kita ini mendapatkan kesempatan untuk senantiasa
menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, senantiasa dalam keadaan yang terbaik untuk silaturahim satu dengan yang lain, dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan aktivitas berkolaborasi dengan sesama melalui media dan juga melalui berbagai kesempatan. Mudah-mudahan kita dijadikan ahli syukur ketika mendapatkan nikmat, ahli sabar ketika mendapatkan ujian, senantiasa segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berbuat salah dan dosa, dan kita senantiasa ikhlas menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon untuk dijadikan orang yang senantiasa menempatkan hanya Allah di dalam qalbu kita. Hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi khairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita juga berharap dari silaturahim ini kita mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan ilmu yang manfaat, rezeki yang barokah, dan juga diberikan kesehatan badan, kebugaran, dipanjangkan umur, disolehkan amal, dan dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai abdinya, kelak meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah, dimasukkan ke dalam surganya, dijauhkan dari api nerakanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka rizqan tayyiban. Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarratika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ya Rabbana, cintakan kami kepada Al-Qur'an, mampukan kami belajar Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an, menikmati sajian-sajian Al-Qur'an, dan menyebarluaskan Al-Qur'an, mengajarkannya kepada sesama. Allahumma ya Allah ya Rabbana, kabulkan doa dan permintaan kami. Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah bil barakah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Mari Bapak Ibu baca surat kita dengan hembusan nafas salawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan tiupkan nafas kita dengan sebaik-baiknya, kemudian kita usapkan ke seluruh tubuh kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu masih hidup? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah. Tarik Bu pipinya ke kiri dan ke kanan, bibirnya seimbangkan, karena kalau tidak seimbang berarti Ibu tuh ada cakal-bakal stroke ya. Yang namanya stroke itu atau penyakit-penyakit yang sifatnya karena tidak biasa bibir ke kiri kanan sama, itu akan dua kemungkinan. Kalau sombong ke kanan gitu ya, kalau minder ke kiri. Tinggal pilih Ibu mau sombong mau minder. Caranya kita ingin memilihnya yang tidak sombong dan tidak minder, yaitu yang qanaah, yang selalu siap menerima apapun yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala, yang tawadu ya, terutama kalau ke masjid tawadu tara mamawa duit ya, dan bayar ya. Di tawadu itu tara mamawa duit Bu ya. Alhamdulillah hari ini dalam keadaan sehat walafiat, bahagia lahir batin insya Allah,
yang hadir di Masjid Saud Tahfidz Al-Quran Sukamiskin, ya, Arca Manik Kota Bandung ini sebelah kanan lengkap, kiri lengkap, alhamdulillah, depan masih ada yang belum pulang dari mudiknya ya. Alhamdulillah hari ini kita dalam keadaan bahagia, dan cerminan orang bahagia adalah hatinya, ucapannya, perbuatannya lurus dengan doanya. Kalau kemarin sebelum kampanye kan sebelum pemilu ada tegak lurus dengan si Anu kan gitu Bu ya. Kak, kalau yang namanya bahagia itu adalah tegak lurus hatinya, mulutnya, tangannya, kakinya, semua perbuatannya dengan doanya kepada Allah. Doanya raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni. Insyaallah itulah cerminan bahagia. Orang yang tidak mengaku Allah sebagai Tuhannya, orang yang tidak mengaku Islam sebagai agamanya, orang yang tidak mengaku Kangjeng Nabi Muhammad sebagai Rasul dan teladan bagi kehidupannya, dia tidak akan bahagia. Ya. Jadi kalau ada yang bahagia itu semu, hanya bahagia semu alias artificial, alias apa istilahnya sekarang mah istilahnya tuh palsu. Ya. Bahagia yang palsu itu ketika di dalam hati ini tidak ada selain Allah. Di dalam hati ini ada selain Allah. Itu tidak akan bahagia meskipun kelihatannya seperti bahagia. Jadi bahagia itu ma fi qalbi ghairullah. Raditu billahi robba. Ya, maka kita minta kepada Allah. Ya Allah ya Rabbana, hasbi rabbi jalallah, ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Dan hari ini kita bertekad untuk tetap bertuhan Allah, beragama Islam, dan menempatkan Kangjeng Nabi Muhammad SAW sebagai contoh teladan bagi kita semua. Dan itu semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuknya, yaitu dengan kitab suci Al-Quran. Mudah-mudahan hari ini termasuk yang akan kita baca kitab suci Al-Quran. Karena Rasulullah mengatakan sebaik-baik manusia, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Baik-baik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya, dan orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran, dia pasti akan punya efek domino, ya, efek domino, guliran-guliran yang terbaik pada kehidupannya. Sehingga Rasul mengatakan, khairun nas man tola umur bahasuna amalu. Baik-baik di antara kalian adalah yang panjang umur dan baik amal. Panjang umur, baik amal. Berarti ada keberkahan Al-Quran. Dan sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lainnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Dan itu cerminan dari laqad khalaqnal insan fi ahsani takwim. Takwim sempurna ciptaan Allah diberikan oleh Allah, ditiupkan fa'alhabaha fujuraha wa taqwa. Ada kejelekan, ada kebaikan, dan ketika memilih kebaikan maka kita berada di jalan asyiratul mustaqim, yaitu dalam Al-Quran, mengikuti perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti contoh Rasul, beribadah sepenuh hati hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mukhlisina lahuddin, ikhlas di dalam ajaran agama Allah. Ad-din yang mana? Ad-din yang Islam, ya, inna dina indallahil Islam. Dan kita diberikan petunjuk, ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei manusia, ya, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang benar, dan jangan kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam atau agama Islam.
insya Allah. Di dunia maya sana yang sudah hadir, alhamdulillah, dari Cirebon kita bersama keluarga, kemudian dari Cirebon juga Ibu Irin bersama keluarga, kemudian Kang Ahmad dari Bandung bersama keluarga, dan Ibu Uis bersama keluarga. Insya Allah hari ini kita lanjutkan nikmat kita belajar dan mengajarkan Al-Quran dengan membaca surah An-Nisa. Ya. Surah yang akan kita baca adalah surah An-Nisa, dan yang akan kita baca hari ini 4 ayat dari surah An-Nisa ayat 84, 85, 86, 87. Insya Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan, mendapatkan syifa warahmah dari yang kita baca hari ini, dan tentunya kita juga berbahagia dengan membaca Al-Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرد المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. Maka berperanglah kamu pada jalan Allah. Maka berperanglah kamu pada jalan Allah, tidaklah kamu dibebani melainkan dengan kewajibanmu sendiri. Berperanglah di jalan Allah dan kamu tidak dibebani melainkan dengan kewajibanmu sendiri. Kobarkanlah semangat orang-orang mukmin untuk berperang. Mudah-mudahan Allah menolak serangan orang-orang kafir itu. Allah amat besar kekuatan dan amat keras siksaannya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita tidak termasuk yang lalai ketika diperintahkan untuk berperang. Kalau kan sekarang tidak berperang. Siapa bilang tidak berperang? Sekarang itu berperangnya bukan ngangkat senjata, bukan dengan menembakkan peluru, tapi berperang sekarang melawan kemiskinan dan kebodohan. Di mana bangsa kita ini miskin dan bodoh. Ngaku welah bu, tong loba umumnya miskin dan bodoh. Miskin loba hutang kemana-mana. Terakyatna tenagarana loba hutang. Kamari hasil survei pinjaman online, masya Allah. Ya, nu bunuh diri sudah banyak, nu kelo di loba, nu ngabunuh pemajikan di loba akibat pinjaman online. Nah, komo nutu online loba, nu kata tangga, nu ka bangke, nu bang emo, loba, nu poho karena hutang ge loba, nu paeh boga kene hutang loba. Ya, kayak gitu Pak. Ayah, Allah Maha tahu tentang itu. Jadi sekarang itu berperangnya dengan memberantas atau bukan memberantas, mengentaskan kemiskinan. Dan kemiskinan itu ternyata pangkal utama penyebabnya adalah kebodohan.
Untung kalau cuman bodoh, tidak naon, ima daek dibobodo, dibagi sembako supaya milih nu teu cager diparilih. Untungna jadi riweuh nya nu beungharna masih eta we jeung balad-baladna. Nah, rakyat mah we miskin. Di mana eta teh Bu? Di ditu Bu, di negeri antah berantah. Insyaallah di dieu mah teu beda. Ya, gitu. Jadi kalau menghibur diri teh begitu. Enggak, di sini mah enggak miskin, enggak bodoh. Yang miskin di mana? Di situ, jauh, jauh, bararain. Ya. Nah, di dia kumaha teu beda. Ya. Mana bukti kemiskinan? Lamun aya pembagian sembako antri malah teu saeutik nu pasea nyarekan Pak RT jeung Pak RW sabab teu kabagian. Sakedeung deui urang arek bulan Idul Adha bakal aya penyembelihan hewan kurban. Kalau Bapak Ibu tidak miskin dan tidak bodoh, buktikan kurban sebanyak-banyaknya. Nu hese kurban, anu tara kurban eta teh miskin jeung bodoh asli. Nu mana nu miskin teu kurban ku sabab teu gablek keur dikurbankeun. Nu mana nu bodoh, nu boga tapi teu kurban. Jelas. Jelas Bapak Ibu. Cung nu rek kurban ayeuna. Tinggal milih rek miskin rek bodoh ibu teh. Lamun teu hayang miskin teu hayang bodoh, kurban. Atuda mahal. Nah, kalau sudah pakai ilmu atuda susah tuh. Kurban 1.000.000 bisa, Bu. Kurban 500.000 bisa. Kurban 50.000 bisa. Carana kurban 50.000 degetan jelema nu boga doma nu hargana 50.000. Ya. Ayam tuh kaya wah insyaallah. Kakuring mah teu kudu make duit ge aya nu hayang mere kurban. Aya. Kaum lah dah manggawe nyanak. Yang abdi hayang dijadikeun istri. Hasilnya pada dia masih gantunya. Teu naon lah paum abdi dipasihan asal paum jarek minantu abdi kan gitunya. Teu naon paum rek wae lah cenah rek sapi rek domba asal paum daek jadi mitoha abdi. Gitu punya. Nah dikira hanya harus dengan duit, kita itu mikirnya jangan bodoh Bu. Yang namanya orang untuk bisa beribadah itu tidak usah pakai duit. Nusok ibadah, nusok berjuangan saukur kudu make duit, eta teh hartina manehna teu ngarti kana dunya mah teu butuh duit ya. Nu butuh duit marek pemilu, butuh duit mah hayang dipilih, butuh duit mah hayang jadi gubernur, hayang jadi wali kota, hayang jadi presiden, hayang jadi legislatif, butuh duit. Ya. Rakyat mah sebenarnya mah teu butuh duit, butuh kesejahteraan. Sakalian aya hayang bisa laksana. Rekan-rekan ibadah haji teu boga duit ge pada dia teu naon, boga sepeda goes nepi ka Mekah, nepi. Ai urang mah loba keneh alasan daripada ikhtiar. Jadi hati-hati Bapak Ibu, mudah-mudahan tidak termasuk yang begitu. Jadi di ayat ini maka berperanglah kamu pada jalan Allah. Jadi berperang pada jalan Allah itu bisa mengangkat senjata, bisa dengan lidah, bisa dengan tenaga, bisa dengan kemampuan. Perangi kebodohan. Yuk jangan bodoh. Unggal subuh milu ngaji. Dan gitu. Jelas Pak. Memang tidak berperang kalau subuh ngaji. Perang Pak dengan batin. Ya tubuh enak nama tidur jam sakit. Tapi kersanding Allah masih kena hirup bisa ke masjid. Kenapa? Saya yakin saya tidak bisa menunaikan ibadah haji dengan fulus, tapi saya bisa mendapatkan pahala ibadah haji dengan sholat subuh berjamaah, tetap tinggal di masjid sampai dengan keluar matahari, kemudian sholat 2 rakaat, sholat isra, maka pahalanya seperti pahala ibadah haji dan umroh yang sempurna. Itu. Ya. Jadi di ayat ini kabarkanlah semangat orang-orang mukmin untuk berperang, memerangi kebodohan dan kemiskinan. Ya, mudah-mudahan Allah menolak serangan orang-orang kafir. Nah, karena orang-orang kafir sekarang menyerangnya dengan cara apa? Membodoh-bodohi umat Islam dan juga memiskinkan umat Islam dengan cara apa? Supaya malas. Ya, supaya malas. Diberi pinjaman online supaya nggak malas, jadi malas Pak. Kudu pakai syarat naon-naon tiba-tiba dapat pinjaman, dikonsumsi, begitu dikonsumsi bunganya terus begitu ditagih langsung dilaporkan, dan ketika dilaporkan memang boleh ditindaklanjuti kalau itu jelas. Nah, sekarang tidak sedikit malah sekarang pelakunya dari pemberi pinjamannya yang ditangkepin gitu ya. Kenapa? Banyak yang tidak berizin. Itulah di negeri kita.
Kemudian Allah amat besar kekuatan dan amat keras siksaannya. Kalau Bapak Ibu yakin bahwa Allah besar dan Allah kuat, maka yakinlah apa yang kita lakukan bisa kita dapat. Ya, manjada wajada. Lamun kayang tangtu parang. Ya, ulah disalahkan Pak. Lamun kerang tangtu hidung, eta mah pasti tibaheula. Ieu mah manjada wajada teh lamun kayang tangtu parang. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Syaratnya fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bersyukur, bertasbih dan beristighfar. Artinya apa? Hilangkan kebodohan, hilangkan kemiskinan dengan cara bersyukur, bertasbih dan beristighfar. Maka kita akan menjadi pemenang. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwab. Jadi dari ayat ke-84 ini kita dapatkan semangat bahwa yang namanya perang tidak harus mengangkat senjata, tidak harus menembak, tapi perang itu adalah perang melawan kebodohan dan kemiskinan. Pangkal kebodohan dan kemiskinan satu dari dalam hati, yaitu malas. Al-kasal. Malas bu. Nu malas mah pasti bodoh jeung pasti miskin. Oke, ingat-ingat babaturan urang baheula males palinter teh. Karayan teh ayeuna. Tapi nu ti baheula keur SD kene geus dagang, diajarna berang peuting, malah saum puasa, getol ibadah. Nah, sekarang alhamdulillah sudah menjadi jelema jembar. Ya, bahagia. Insya Allah mudah-mudahan dunia akhirat. Nah, kita jangan sampai merasa telat. Tidak, kita, anak cucu kita didik untuk tidak malas. Bangun pagi, ya, suruh beribadah, suruh berjuang, suruh belajar. Ya, insya Allah. Ibu mah resep main bolanya nonton, ya nonton. Cakalina eleh milu sangsara. Non urusan anak. Ibunya. Ya. Yuk kita lanjut ke ayat 85. May yasfa' safa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha. Barang siapa yang memberikan pertolongan atau syafaat yang baik, niscaya ia akan memperoleh bagian pahala daripadanya. Ibu berikan syafaat atau pertolongan yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala. Kira-kira yang miskin bisa memberikan pertolongan, yang bodoh bisa memberikan pertolongan, nu beunghar bisa memberikan pertolongan, nu pinter bisa memberikan pertolongan, yang mana yang lebih bisa? Ya tentunya yang pinter, yang tidak miskin, bisa nolongan batur. Nu miskin mah boro-boro nolongan batur. Sorangan naoge ribeuh, nu bodoh mah boro-boro nolongan batur. Muntah ka itu ka dieu. Nya teu saeutik nu ngahesekeun batur. Naudzubillah. Jadi yuk niatkan. Ya, abdi mah geus pelanjur bodoh ka eta umat ge paewe atuh sakalian. Ya, terus Bu. Yuk semangat, semangat. Ya. Kemudian di lanjutan ayatnya, innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Salah. Wa may yasfa' sabatan sayyi'atan yakul lahu kiflun minna. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا. Dan barang siapa yang memberikan syafaat atau pertolongan yang buruk, niscaya ia akan memikul bagian dosa daripadanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi kalau kita menolong orang lain